akhirnya ke Serie A. Di Serie A lebih taktikal, lebih menggunakan kecerdasan. Walaupun gue nggak bilang pemain Premier League lebih bego gitu, enggak ya. Walaupun ada orang bilang nggak MU nggak makan. Bukan kayak MU nggak makan ya, lu minta diomongin terus gitu MU-nya. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Azid. Saya Irawan. Saya Abdi. Oke, Manchester United kembali menelan kekalahan setelah pekan kemarin kan menang ya lawan Burnley. Maksudnya kalah lagi sekarang sama Manchester City. Ya wajar lah sama City. Walaupun sebenarnya kalau gua inget-inget lagi musim kemarin tuh mereka nggak kalah loh sama City gitu. Mereka menang sekali sama imbang tuh 0-0. Amorim nggak pernah kalah sama Guardiola. City. Ya pada akhirnya sekarang dikalahkan gitu. Nggak ada Onana malah kalah. Sedangkan Onana tampil impresif di debutnya bersama Trabzonspor. Itu dia, itu agak janggal. Ini Sesko nggak bisa golin, malah disebut kayak joki Strava. Oh iya, ada yang komen pelari culture, Strava, pelari culture. Gue nggak tahu juga tuh maksud gue. Sedangkan di pertandingan lain yang lagi dipinjemin, Rasmus Højlund golin langsung, golin. Itu telaknya tuh Højlund golin, Onana man of the match. Itu telak. Dan MU kalah. Itu udah lah mas, cuman ya udah. Maksudnya terjadi di pekan yang sama gitu loh maksud gue. Karena sama dua pemain yang lagi di pinggirin dulu. Iya. Ini gue gimana ya? Gue kalau gue fans MU bahkan gue pusing gitu. Ini sebenarnya apa yang salah dari tim gue? Kena kutukan apa gitu? Di Carrington tuh ada apa sih sebetulnya? Iya gue gak ngerti. Ngobrol apa sih kalau di dalam tuh sebetulnya? Gak ngerti. Tim meeting tuh ngapain sih? Iya. Kalian latihan-latihan tuh ngapain sih? Bahas taktik tuh. Bahas apa sih yang dibahas gitu? Kalian tuh ngobrol gak sih kalau di luar lapangan? Nongkrong gak sih? Gitu? Jangan megang HP mulu kalau nongkrong. Aduh gue pusing banget gitu. Maksudnya kayak Rashford aja di Barcelona nyetak asis loh. Walaupun tetap dihujat ya dia. Ya walaupun fans Barca tapi nyetak asis gitu maksud gue ya minimal gitu ya minimal iya. Kacor tuh Greenwood. Pada akhirnya apa yang salah bro? Apa yang salah mas? Oh mas menurut lu yang salah mas? Semua salah. Kita bicara soal ini sekarang. Karena kemarin gue bikin konten juga kan, maksudnya Onana akhirnya kan dilepas. Terus MU mau mengkambing hitamkan siapa lagi? Nah itu gitu. akhirnya sekarang tuh list kambing hitamnya tuh nambah lagi. Iya. Sebelumnya kan Højlund terus Onana terus waktu waktu itu sempat McTominay. Sekarang nih udah mulai Luke Shaw nih. Oh gitu Luke Shaw muncul. Nah itu dark systemnya pokoknya selalu ada yang ditunjuk. Iya dari gue gak tahu tuh gue pusing dulu tuh kok bisa ya. Phil Jones terus ke Harry Maguire. Iya. Terus Onana, De Gea juga pernah, De Gea, Sancho, Rashford, Anthony. Tyler Malacia yang gak pernah mainnya tetap disalahin. Soalnya bingung mau nyari, gue bingung siapa. Iya, siapa yang mau gue salahin ya. Sampai ketika ada berita dimutilasi, wah Malacia Iya, lu kenapa sih enggak maksudnya kalau dibahas salahnya di mana, ada apa dengan manajemen Manchester United, sebetulnya itu ya jawaban yang bisa dijawab sama orang A1 ya, cuman sejauh ini ya kita dari luar cukup menikmati fenomenanya. Sialan. Walaupun ada orang bilang MU nggak makan, bukan MU nggak makan ya, lu minta diomongin terus gitu MU-nya. Jadi apa yang salah ya? Karena nggak tahu pelatih udah berbagai macam pelatih dari zaman Sir Alex, nggak usah kejauhan lah kalau di zaman Sir Alex, dari zaman Van Gaal ngelatih, dari Mourinho gitu, ada aja gitu flow-nya, ada aja kayaknya yang salah, dan ketika cacat itu mulai terlihat diganti. Maksudnya nggak ada sistem yang sustainable gitu di Manchester United. Long plan-nya tuh Glazer mau seperti apa? Walaupun sekarang Ineos tuh long term plan-nya tuh mau seperti apa? Bukannya ini kan kemarin Daniel Radcliffe ya. Sir Jim Ratcliffe, Sir Jim itu datang tiba-tiba ngekat budget, makan siang, ngekat budget karyawan segala macam. Oke lah efisiensi, karena dia juga sempat bilang waktu sama Gary Neville wawancaranya tuh kalau nggak salah di awal tahun dia bilang ini November United bakal kehabisan duit, gue harus cut budget. Tapi setelah itu di cut
performa tim juga nggak membaik juga gitu. Jadi long termnya nggak ada. Apakah kagetan atau butuh hasil instan? Iya, itu tuh ya, itu ya. Kita nggak tahu. Mereka bergerak di antara itu. Mereka pengen menyiapkan jangka panjang, tapi mereka butuh hasil yang saat ini juga gitu. Mereka nggak berani untuk ibaratnya berdarah-darah dulu demi jangka panjang. Mereka lebih ngambil yang menurut mereka cara instan, tapi tetap berdarah-darah juga gitu. Sebenarnya kalau gue ngeliat sih pada prinsip kita ngeliat MU ini ya proyeknya tetap jangka panjang. Iya. Mereka pengen jangka panjang bersama Amorim walaupun Amorim kalau nggak salah 2 tahun ya, 2 tahun plus opsional gitu. Tapi kelihatan dari apa yang dijalankan Ineos bersama Amorim ini jangka panjang. Tapi pada praktiknya kan kita nggak tahu ke depannya ya. Ini masalahnya kan tekanannya mungkin di Amorim sih ngerasa cuek, di Ineosnya juga masih santai-santai aja, kalah ya udah oke, kalah. Kita ngebangun sebuah proyek besar gitu sama yang dilakukan seorang pelatih di negara yang dekat kita inilah, proyek jangka panjang gitu kan. Ya tapi kan di lingkungannya ini yang tekanannya begitu besar, media tekanannya gede, supporter tekanannya gede. Jadi seolah-olah apa kabar Amorim gitu, kapan dipecat? Padahal mungkin baik-baik aja di sana di belakang sebenarnya. Oke. Iya, pada akhirnya kayak Ten Hag juga mungkin kayak gitu. Justru karena ada tekanan-tekanan kayak gitu jadi. Tapi long term plan pun ya itu long term plan pun setidaknya ada ada unsur kayak positif, kelihatan ada perbaikan nih. Iya, ada perbaikan, ada progresnya. Ada progresnya nih. Iya sih, gue kadang mikirnya kayak gitu ya. Mungkin sama Ten Hag kemarin secara instan ada hasilnya gitu. Trofi ada gitu. Maksudnya ada. Trofi ada. Ada benar. Ada comeback lawan Liverpool itu. Iya. Gila loh ya, maksudnya ada trofi yang dicapai. Trofi, iya. Pemain-pemain muda beberapa ada yang ini tapi nggak konsisten dan pada akhirnya tuntutan yang besar bikin dia dipecat juga. Dan apakah hal yang sama terjadi kepada Amorim yang jangka pendeknya aja nggak terpenuhi gitu, yang instan aja nggak kepenuhi, ditambah lagi yang jangka panjang sama sekali nggak kelihatan gimana lu mau kesana ininya aja gitu. Gue belum yakin nih kasarnya gitu dari fans ya. Kalau dari manajemen ini ya mungkin ya Mas Reo bilang santai-santai aja. Tapi kalau gue ngebandingin ya ada tim-tim yang rebuild juga kan, kayak Arsenal kan pernah ada di masa-masa itu juga 2020, tapi 2022 udah jago lagi tuh Arsenal, udah mulai bersaing lagi gitu. Juara. Chelsea nggak juara, maksudnya udah bersaing. Mungkin juaranya kan naik dari 4 ke 2 mah. Iya, maksud gue kan bersaing. Progres kan kelihatan tuh maksudnya ya kan. Berarti itu kan intinya kalau progres itu bukan bicara soal piala ya. Iya, permainan dulu lah minimal ya, maksudnya ya elah tim lu lagi jelek-jeleknya gitu ya, pelan-pelan lah. Maksudnya gitu. jangan dulu ngomong soal trofi. Kalau dulu mungkin standar United ada di trofi. Kalau sekarang ya. Tapi gue bukan ngebela MU ya. Walaupun ya gue ngeliat juga kondisinya kan kelihatan masih ada perubahannya sebenarnya cukup positif gitu. MU kalau musim lalu bahkan jangankan untuk ini ya, untuk finishing, memperbaiki finishing, menciptakan peluangnya nggak bisa. Sedangkan sekarang penciptaan peluang mereka makin banyak kan. Di Arsenal, lawan Arsenal mainnya lebih bagus gitu. Kemarin juga banyak gitu. Cuman emang kayak ada aura-aura ilmu hitam ya di depannya ya. Kita tahu Mbeumo sejago apa finishingnya di Kunya waktu di Wolves kayak gimana. Tiba-tiba kemarin kaget kan? dapat bola kaget. Tendangan bisa ke atas, bisa kemana. Walaupun ada satu yang di save Donnarumma ya. Tapi beda banget gitu secara finishingnya mereka ini. Tapi secara kalau ngelihat dari lini serangnya udah kelihatan ada perbaikan gitu positif. Kalau dari lini serang mungkin itu ya. Ya. Tapi tadi gue bilang gue pengen ngebandingin sama tim-tim yang melakukan rebuild juga gitu kayak Arsenal. Ya 2 tahun udah kembali lah gitu, dan mungkin memang udah jelas dari awal Arteta pengen apa, dikasih ini apa poin-poin yang harus dicapainya di tahun sekian apa gitu. Jadi jelas maksudnya. KPI-nya jelas. Begitu juga Chelsea kan kita tahu. Sampai dia zaman miara kiper sampai 5, sampai 6, sampai siapa aja dibeli. Iya, siapa aja dibeli. Tapi kan sekarang udah KJD klub juara dunia gitu. Dan kelihatan juga progresnya sedikit-sedikit gitu. Progresnya cepat loh, Chelsea kan dari Enzo Maresca ke ini kan cepat ya. Cepat juga makanya Pochettino, Graham Potter kan? Iya kan. Graham Potter gagal, Pochettino udah agak ada progres, tapi
kurang cepet lah gitu prosesnya. Akhirnya diganti lagi Enzo, dan Enzo nih kelihatan banget prosesnya gitu. Itu maksud gue ngebandingnya sama itu dulu aja gitu. Ya kalau sama City mah ya janganlah, itu sama Pep gitu. Pep yang disokong sama dana sedemikian rupa yang sampai pakai duit BUMN. iya, FFP juga nggak kena juga kan, janggal juga maksudnya. Ya jangan disamain nama itu, ya samain sama kayak Arsenal lah yang pelan-pelan nge-rebuildnya, baikin back dulu, terus tengah. Baru nih musim ini depan tuh mereka banyak-banyakin. Biar Liverpool nggak disebut. Liverpool, anjir Liverpool ya lagi. Tapi Liverpool waktu rebuild dari zaman klub udah. Iya zaman klub dia pas trio gelandangnya langsung beli kan itu. Belinya barengan si Gravenberch, si Szoboszlai, McAllister, itu kan mulai dari situ tuh. Walaupun musim itu agak-agak kurang kan permainannya, ya akhirnya kelihatan pas Arne Slot yang latih tuh, tiga-tiganya ya improve semua musim ini juga kelihatan. Walaupun zaman klub sebenarnya McAllister udah kelihatan, tapi Szoboszlai sama Gravenberch maksimalin belakangan maksimal gitu. Oke, jadi kenapa ini pemain yang keluar ini bisa bagus mendadak? Itu dia, gue juga. Tadi kita ngulitin MU terus tapi kita nggak menemukan konklusi ini kenapa gitu. Iya ya. Apakah sebusuk itu mereka di MU? Apakah se-fresh itu ketika keluar dari Old Trafford? Tapi iya. Tapi ada loh ini ada fotonya tuh yang Højlund senyum dengan gembira gitu. Bersinar gitu, Anthony yang apa pas udah sampai sedih-sedih itu, apa terharu bahagia pas keluar gitu. Iya, tau gak yang pas Onana jadi man of the match tuh sempat beredar ya gitu. Instagram story Onana gitu. Ada screenshotannya di media sosial yang dia cuman layar gelap pakai emoji ketawa doang tuh. Kan? Padahal gue cari nggak ada gitu. Gak ada. Ini mainan netizen nih. Dia Onana juga ininya comebacknya cepet ya dari yang dia dapat apa tekanan sedemikian besar sampai ada tulisan Adili Onana. Terus tadi malam jadi man of the match. Ya itu juga itu terbaru lah, itu bukti terbaru betapa seorang pemain setelah keluar dari United walaupun ada yang dipinjemin dan pindah permanen. Iya, aura positifnya balik lagi. Menemukan kebahagiaan. Iya, Anthony, maksudnya Rashford, dan mereka juga sharing terbuka gitu di interview gitu. Apa yang salah? Kayaknya ada yang salah di sana gua gitu. Gua sampai pengen keluar semua gitu. Kebetulan pemain-pemain yang keluar itu sama-sama merasa di United mereka kambing hitam. Iya, kambing hitam. Mereka tidak menjalankan fungsi sesuai yang mereka seharusnya bisa, tapi jadi disalahin gitu. Iya. Tapi gue juga agak mikir nih, karena kadang ya ini soal Højlund ya. Kadang gue mikir kayak selalu ada narasi bahwa ketika dari IPL ya dari Premier League terus pindah ke Serie A itu selalu ada. Misalkan kayak Højlund ya dari IPL ke Serie A terus tiba-tiba golin. Tiba-tiba mungkin nanti konsisten dia bagus. Kita kan gak tahu ya kalau konsisten itu. Tapi tiba-tiba golin di pertandingan debut di Serie A. Selalu ada narasi kadang yang mungkin ya lah itu levelnya Serie A doang gitu. Yalah. Tapi gak semua pemain keluar dari Premier League terus ke Serie A jadi bagus kan? Siapa tuh? Ada beberapa. Maksudnya gak semua yang jadi bagus gitu. Gitu. Tapi iya itu yang gue mau tanyain justru apa emang levelnya setinggi itu Premier League gitu? Apa Serie A yang emang udah menurun gitu secara permainan? Gimana Serie A Mas? Iya, kenapa sebenarnya benar kata Abdi ya, nggak semua. Cuman karena kebetulan yang ketika mereka bagus di Serie A ini mantan MU banyak kan McTominay, Chris Smalling, terus sekarang Højlund gitu. Jadi spotlightnya tuh dapat gitu kan. Tapi kalau ngomongin apakah Serie A ini lebih rendah dari Premier League, ya perdebatan lah. Ya kita nggak memungkira lah Premier League secara industri, secara pengemasan liganya ini udah paling top lah ya. Duitnya gede di situ berputar dan jadi daya tarik global gitu, baik sponsorship maupun pemain pada lari ke sana. Kalau dulu mungkin kalau untuk klub masih lah tujuan utamanya paradise-nya ibaratnya Real Madrid, Barcelona gitu. Tapi kalau liga ya tentu Premier League gitu kan tujuan akhirnya. Tapi kalau bicara apakah Premier League ini saklek bahwa mereka ini lebih bagus dari Serie A, kalau mengacu kepada narasi yang tadi ya, sebenarnya enggak. Kalau kita bicara kan Premier League ini sama Serie A beda secara gaya permainannya, secara kulturnya, secara lingkungan sepak bolanya juga beda gitu. Di Premier League permainannya cepat, teknik, physical,
sangat ya mengedepankan pokoknya stamina yang kuat gitu, harus lari sepanjang pertandingan. Nah mungkin beberapa pemain ini nggak cocok dengan lingkungan seperti itu. Akhirnya ke Serie A, di Serie A lebih taktikal, lebih menggunakan kecerdasan. Walaupun gue nggak bilang pemain Premier League lebih bego gitu, enggak ya. Tapi lebih menggunakan otak dalam bermain di Serie A gitu. Makanya itulah kenapa pelatih-pelatih Serie A tuh secara taktikal lebih oke gitu ketimbang pelatih-pelatih Inggris gitu. Dan selain itu juga pastinya faktor cocok nggak cocok gitu. McTominay di MU contoh kasusnya lah. Di MU selalu dipasang jadi box to box, jadi nomor 8. Sedangkan di Napoli oleh Conte dipasang lebih ke depan, bisa sebagai nomor 10 atau bisa sebagai Mezzala gitu. Lebih punya keleluasaan dan itu yang diinginkan McTominay gitu. Dan mungkin itu juga berlaku untuk pemain kayak Højlund dan lain-lain gitu. Makanya sebenarnya ini masalah cocok nggak cocok aja dengan ekosistem yang ada. Iya, karena kalau kata ada tuh legenda Brazil kayak Cafu kalau nggak salah ngomong kalau pemain Brazil gitu lu jangan ngerasa udah jago banget di Premier League gitu. Lebih baik lu ke La Liga atau Serie A karena di situ lebih taktikal. Lu jadi kekayaan taktik lu jadi lebih kaya gitu. Masukan taktik tuh lebih kaya kan. Kalau nggak salah Cafu ngomong kayak gitu juga. Tapi balik lagi kayak tadi, apa emang faktor cocok-cocokan aja di Serie A gitu, pemain-pemain yang tiba-tiba bagus ini ya dari ekspansi dari IPL ke Serie A gitu, apa emang karena cocok? Kalau cocok-cocokan ya berarti kan memang ada perbedaan dari segi gaya main antara Serie A dan Premier League ya. Bukan soal level mana yang lebih bagus, mana yang lebih di atas, mana yang lebih di bawah. Gue lupa ada mantan pemain yang bilang di Italia itu lu main emang lebih mikir dari segi strategi taktikal. Bukan Van Nistelrooy siapa ya waktu itu. Dia ngasih perbedaan gitu. Di Premier League lu ya Evra apa kalau nggak salah. Evra mungkin ya. Kalau nggak salah Evra deh. Jadi di Premier League ya lu pick and rush, lu lari, lu di tackle segala macam. Tapi di Serie A ya lu dituntut untuk lebih paham sama posisi kanan kiri lu, sama gimana cara lu bergerak, gimana. Ya mungkin ya itu yang dibilang Mas Irawan, kematangan pengertian taktik gitu. Toh nggak semua pemain jebolan Premier League yang pindah ke Serie A itu otomatis langsung jago gitu. Kayaknya beberapa pemain juga ada ya udah ya so-so aja kepake sih karena memang kepake gitu. Gitu ya, mungkin dari skill dan cocokan itu lagi ya, balik lagi ya. Bukan soal level. Bukan soal Premier level. League lebih bagus atau Serie A lebih buruk ya. Gitu ya. Torres juga ke Serie A juga nggak sebombastis itu kan catatannya gitu. Iya ada sih. Oke. Siapa Suso ya walaupun lama di Milan tapi nggak yang meledak-ledak banget juga kan. Tapi Salah juga justru kebalikannya Salah ya. Salah bagus sih sebenarnya di Roma dia bagus. Cuman makin bersinar di Premier League. Tapi Salah juga bisa jadi statement bantahan orang-orang yang bilang kalau dari Premier League ke Serie A itu turun level. Salah makin menjadi-jadi setelah ke Premier League kan. Justru laku ke itu kan. Iya, mungkin ya itu yang gue bilang tadi kayak kata si Cafu mungkin. Jadi lebih kaya dia. Ini yang taktiknya jadi lebih paham lah maksudnya secara ini dan mungkin dia tipe pemain yang pinter lah, bisa menyesuaikan adaptasinya lebih bagus gitu sama dibanding yang lain. Oke, itu dia pembahasan kita soal Manchester United. Gue juga masih nggak tahu nih. Itu tenang gitu dia. Iya, nyerempet Serie A dikit. Oh iya. Gue gak ngerti masalahnya di mana di MU ini. Maksudnya kayaknya pelatih taktik juga udah bingung apa bahas taktik kita MU. gak sabaran sebetulnya. Ya itu dia. Semoga ya pada. Semoga Amorim ya. Semoga Amorim lebih ini aja ya, lebih kuat sampai bertahun-tahun ke depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.